Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masih bedah buku menjawab tudingan miring pada Bank Syariah ya. Silakan dibuka halaman 5. Judulnya saya bikin harus dinar. Saya bikin quotes, Islam nggak pernah mewajibkan kita pakai dinar dirham. Islam nggak pernah melarang kita pakai duit selain duit dinar dirham. Dinar itu uangnya Romawi, mata uangnya Romawi. Dirham itu uangnya Persia, mata uang Persia. Aku pakai rupiah. Pakai dolar juga sesekali pernah. Pakai rial, pakai yen. Oke ya. Saya bacakan. Dinar itu duit Romawi. Dinar itu uang Romawi, mata uang Romawi. Dirham itu uang Persia, mata uang Persia. Setelah itu kekhalifahan Islam niru pakai dinar dirham, emas perak. Nah, duit kita di NKRI ya rupiah. Malaysia pakai ringgit. Saudi Arabia pakai rial. Mana lagi tuh? Ya, Cina yuan, Amerika USD. Oke, lanjut lagi. Bahasan berikutnya adalah nggak wajib, nggak dilarang. Islam nggak pernah melarang kita pakai dinar dirham. Islam nggak pernah mewajibkan kita pakai dinar dirham. Islam nggak pernah melarang kita pakai duit selain emas dan perak. Duit pakai kulit silahkan aja, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita di NKRI pakai rupiah. Saya lanjut lagi. Nggak ada hadis yang mewajibkan kita pakai dinar dirham. Perhatikan hadis di bawah ini ada hadis yang dia tidak ada statusnya di Kutubut Tis'ah, saya nggak nemu. Jadi saya ketik aja di situ ya. Layatina 'alan nasi zamanun la yanfa'u fi illa dinar wa dirham. Ya. Ini ada lagi ya'ti 'alan nasi zamanun man lam yakun ma'ahu asfar wala abyad. Nah, lanjut lagi, apa ini? Di sini dinyatakan bahwa ada dua ya. Ini ada dua. Yang pertama nih, saya bacakan terjemahannya ya. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Nah ini kan tafsirannya beda-beda, macam-macam lagi nih. Ini kita sebelum ngomong secara ilmiah dari sisi mata uang ya, permata uangan. Ini kalimat ini kan bisa kita pahami akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Ini maksudnya apa dinar dirham ini? Apakah duit? Ataukah emas dan perak? Atau yang lain? Kenapa disebut dinar dirham? Kenapa nggak disebut emas dan perak? Kalau kita maknai apa adanya ya, letter luck kalau orang-orang bilang. Kalau kita maknai apa adanya secara tekstual dinar dirham, berarti emas dan perak nggak penting dong. Sempat mikir itu? Ya. Atau jangan-jangan ini maksudnya adalah, wah manusia itu ya dasar manusia. Ngejarnya itu duit. Makanya zaman akhir itu nanti, manusia itu mikirnya itu duit. Yang dianggap penting itu duit. Nah jangan-jangan ini hadis lemah ya. Jangan-jangan ini hadis tentang menyindir manusia. Bahwa manusia itu orientasinya zaman akhir itu nanti duit. Duit, duit, dan duit. Jangan-jangan begitu maknanya. Saya ulang.
makna yang pertama tadi adalah, coba kita maknai positif. Jangan-jangan memang benar bahwa ini ada hadis yang lemah yang menyatakan bahwa suatu saat nanti itu nggak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali sesuatu yang bernama dinar dan dirham. Nah, ini pemaknaan pertama ya. Jangan-jangan itu maknanya benar itu. Tetapi mari kita logika lagi. Kenapa sih kalau makna itu yang kita anggap benar? Kenapa hadisnya nggak berbunyi illad dzahab wal fiddah, tapi kenapa illad dinar wa dirham? Padahal justru yang esensi, ini saya bilang esensinya, yang paling esensi itu kan emas dan perak. Baru lanjut mata uang yang jenisnya emas dan perak, itu kalau pakai logika itu. Sekali lagi saya bilang, itu kalau saya pakai sudut pandang itu tadi. Tentu saya punya sudut pandang berbeda. Ini saya coba pakai logika orang-orang yang menganggap bahwa suatu ketika nanti nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih manfaat daripada dinar dan dirham. Nah, kalau kita anggap sebagai makna yang dimaksud kita anggap maknanya adalah selain dinar dan dirham itu nanti nggak manfaat dalam hal perduitan, dalam hal nuqud, kenapa hadisnya nggak berbunyi illad dzahab wal fiddah? Ya, saya ulang nih. Kan kita mikir tuh. Kecuali kalau nggak mau mikir ya. Kenapa hadisnya nggak berbunyi seperti itu? Kenapa juga nggak warok loh? Warok itu kadang-kadang dimaknai mata uang. Warok terbuat dari emas dan perak. Ya kenapa nggak malah dibuat begitu aja redaksional hadis lemahnya? Kan begitu. Jadi ketika penafsiran Anda yang Anda yakini benar, harusnya Anda mikir. Kenapa yang di sini disebut dinar dan dirham, bukan emas dan perak? Jangan-jangan emas dan perak itu nggak penting. Jangan-jangan emas dan perak selain dinar dirham itu nggak penting. Jangan-jangan. Kalau Anda meyakini yang dimaksud ini adalah dinar dan dirham. Apa Anda nggak mikir? Jangan-jangan emas dan perak selain dinar dan dirham itu nggak penting. Aduh, yakin nggak tuh? Nah, makanya kalau memaknai sesuatu coba berpikir konsisten ya. Kalau hanya dinar dan dirham yang dianggap penting, jangan-jangan emas perak itu nggak dianggap penting oleh Rasulullah. Ini kan hadis dhaif. Itu ketika saya berpikir pakai logika pikir Anda. Anda harus bertanya-tanya tuh. Kalau Anda nggak bertanya juga, wah berarti saya simpulkan. Berarti menurut Anda, emas dan perak itu nggak penting kalau nggak dibikin dinar dirham. Nah ini logikanya mulai kacau nih. Sorry to say. Gitu ya. Cobalah bertanya lagi tuh. Kenapa di sini tidak disebut illad dzahab wal fiddah, tetapi illad dinar wa dirham. Ayo, mikir tuh. Kenapa tuh? Jadi logika pertama, kalau Anda memaknai bahwa yang dimaksud ini adalah dinar dirham, Anda harus berpikir ulang. Oke ya. Nah, kalau yang saya maksud, kalau saya maksud, ya ini selain karena ini bukan hadis sahih, ini juga bisa jadi sindiran. Bahwa suatu masa itu yang namanya manusia itu yang dikejar itu duit dan duit. Dulu ketika zaman Nabi ingin menyebut duit itu ya dinar dirham, duit. Karena zaman Rasulullah kan nanti ada hadis ya di buku yang lain, ini saya foto ini nanti mengenai transaksi tuker-tuker zaman dulu. Ada az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, wasyair bis syair, wat tamr bit tamr, wal milh bil milh. Itu kan barter sebenarnya. Enggak disebutkan di situ wad dinar bid dinar, wad dinar bid dirham, wad dinar bil yang lain lagi gitu ya, kan enggak disebut di situ. Meskipun nanti ada hadis-hadis lain yang menyebut dinar ditukar dengan dirham. Tapi konteks ya hadis yang dipakai untuk transaksi zaman dulu itu ternyata tidak menyebut dinar dirham ya, untuk konteks hukum shorof ini kan bab shorof. Tidak to the point nyebut dinar dan dirham, tapi lebih kepada az-zahab wal fiddah. Baru nanti di beberapa hadis baru sesekali disebut dinar dan dirham. Tapi kalau tuker-tuker itu paling banyak yang disebut adalah zahab fiddah itu yang paling banyak.
Plus nanti ya untuk yang kailan bi kailin, waznan bi waznin itu nanti ada yang nyebut milah, ada tamr gitu ya. Syair, bur. Coba itu baca semua itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kutubut tis'ah baca, nanti cermati. Ketika mau berhukum tentang tuker-menuker harta ribawi yang kaitannya dengan sesuatu yang kita anggap sebagai duit, yang paling sering muncul adalah zahab dengan zahab, fiddah dengan fiddah, atau zahab dengan fiddah. Yang paling sering muncul ya, bukan dinar dirham. Karena dinar zaman dulu itu uangnya Romawi, masa Rasulullah itu uangnya Romawi itu. Dirham itu uangnya Persia, Irak zaman sekarang itu Persia. Romawi jadi zaman dulu itu Syam ya, Syam nanti dari Italia sampai apa itu nanti seperti Yordan zaman sekarang mungkin ya. Nah, itu kalau kita mau memaknai hadis dhaif ini. Nah, ini hadis yang kedua kan saya bacain ya artinya. Akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning dan juga uang putih. Ini asfar itu dimaknai uang kuning itu kata terjemahan ini. Asfar dimaknai uang kuning. Padahal ya kuning gitu. Dan putih udah gitu aja. Kuning dan putih apa ya kita nggak tahu. Ini kan dimaknai, udah ditafsirkan sendiri oleh si penerjemah yang saya kopas ini. Ini saya kopas di buku halaman 5 itu dalam rangka ya ayo kita maknai. Ternyata ada versi pemaknaan seperti ini, makanya saya kasih tanda kutip di situ. Nah, saya ulang ya, akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning terjemahnya dan uang putih, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Ini maknanya juga ada dua kan berarti. Kalau saya memaknai pakai sudut pandang pemaknaan cara Anda yang mengagung-agungkan dinar dan dirham, kenapa di sini nggak dimaknai emas dan perak? Kalau Anda memaknai dinar dan dirham, berarti emas nggak penting dong. Berarti menurut Anda emas nggak akan menyebabkan kita dapat kemudahan dong. Itu kalau saya memaknai dari sudut pandang Anda, seperti hadis dhaif yang pertama tadi. Kalau Anda fokusnya pada dinar dirham, berarti emas nggak penting dong. Nah, ini logikanya kan mulai berbalik-balik, mulai kebalik-balik itu logikanya. Kalau Anda pakai logika itu. Kalau Anda tuntut poin bahwa ini yang dimaksud adalah dinar dirham. Untuk yang di atas tadi itu memang secara redaksional itu kan dinar dan dirham. Yang kedua ini asfar dan abyad. Asfar kuning, abyad putih. Oh, itu malah lebih jauh lagi itu. Dan ingat ya, ini dua hadis ini nggak ada di kutubut tis'ah. Saya cari nggak ketemu gitu ya. Saya punya kitabnya kutubut tis'ah, baik kitab hard copy maupun soft copy saya punya semua. Bahkan banyak versi. Nah, kita cocokin aja. Nah, cari aja. Jadi ya saya ingin menyimpulkan bahwa logika yang dipakai oleh teman-teman yang mengagung-agungkan dinar dirham ini lemah. Kalau dia konsisten berarti dia buang itu yang namanya emas. Ya, karena yang dipentingkan itu dinar dirham kok. Kan begitu. Kalau fokusnya adalah ke dinar dirham. Kalau fokusnya adalah ke emas dan perak, ya nggak penting juga dinar dirham berarti kan. Nah, siap nggak berlogika konsisten seperti itu? Nah, padahal Sayyidina Umar juga pernah usul bahwa mata uang pakai kulit. Kalau Sayyidina Umar itu nggak paham syariat Islam di bidang moneter, nggak mungkin usul mata uang atau duitnya itu pakai kulit. Kenapa Sayyidina Umar pernah usul begitu? Ya karena berarti memang nggak ada larangan pakai duit selain emas perak. Saya bilang emas perak loh ya, karena dinar dirham itu produk orang kafir. Kan begitu, ayo. Ikhlas nggak dengan statement saya ini ya? Dinar itu kan produknya Romawi, dirham produknya Persia zaman itu. Zaman Rasulullah belum hadir ke bumi dalam arti secara fisik. Kan begitu, ya. Jadi mari konsisten saja kalau kita mau memaknai sesuatu, apalagi ini bukan hadis sahih. Jadi kalau bukan hadis sahih itu sebenarnya tidak bisa dijadikan rumus pokok. Dia hanya pelengkap kalau selain hadis sahih. Hadis dhaif itu pada prinsipnya boleh dijadikan sebagai pedoman, tetapi pedoman pelengkap. Ya, hadis dhaif nggak bisa dijadikan sebagai pedoman pokok. Dipakai pedoman pokok itu maksudnya begini.
eh, Islam itu mengharuskan pakai mata uang dinar dirham. Dalilnya mana? Hadisnya dhaif. Nah, ini selesai sudah. Nggak nyambung insya Allah. Karena sudah ngomong kewajiban loh ya. Kecuali ini contoh konkret nih hadis dhaif yang dipakai. Wa amal qad bi syarti jari naf'il limukrid fa fasil li khabari kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Hadis dhaif kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Tapi ada syahid statusnya di situ. Kalau ada yang menyatakan syahidun, oh berarti ini hadis dhaif yang kuat. Hadis dhaif tapi kuat, bisa dipakai untuk pedoman. Itu hadis apa sih? Kullu qardin jarra manfa'ah fa riba, setiap utang yang mengalirkan manfaat, yang menarik manfaat itu riba. Kemudian ditafsirkan oleh i'anatut thalibin wa ammal qad bi syarti jari naf'in limukrid fa fasid. Ketika ada utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, nah itu maksud dari hadis dhaif itu, maka itu masuk riba. Nah, tapi kan nanti pelarangan riba itu nggak pakai hadis itu kan. Hadis pokok dari pelarangan riba itu kan banyak yang sahih-sahih. Hadis pokoknya. Nah, hadis dhaif yang ini itu menjadi penguat dari definisi dari riba. Jadi hadis dhaif yang saya pakai tadi itu bahkan statusnya syahidun. Dan pelengkap dia. Bukan satu dalil yang menyatakan bahwa riba dilarang. Dalilnya mana? Hadis dhaif. Nah, nggak nyambung. Riba dilarang. Dalilnya mana? Oh, banyak. Al-Quran banyak gitu melarang riba. Ya. Wa dharu ma baqiya minar riba. Harramar riba. Ya. Nah, apalagi tuh? Pokoknya level pelarangan riba itu dalil pokoknya, dalil pokok dan dalil pelengkapnya ini sahih-sahih banyak. Baru no problem kita pakai yang dhaif untuk memperkuat yang sahih. Kalau kita menggunakan dalil pewajiban dinar dan dirham, di dalil itu nggak ada fi'il amarnya, ya berarti hati-hati, berarti nggak wajib. Atau nggak ada nahinya, kita dilarang pakai mata uang selain dinar dan dirham. Nggak ada hadis sahih begitu. Nggak ada Al-Quran bilang begitu. Nggak ada pula hadis yang berbunyi mata uang atau uang harus dinar dirham, nggak ada. Atau kalau mau pakai kias silahkan, kias, pakai ilmu kias coba. Gimana itu kiasnya? Ya paling-paling ini, asfar dan abyad dikiaskan dengan dinar dan dirham, dhaif lagi. Ini kias kan? Yang Anda pakai ini kan kias sebenarnya. Yang hadis kedua tadi itu ya, asfar abyad. Di sini kan nggak ditulis nih. Dinar dirham kan nggak ditulis. Anda berarti pakai kias kan? Kias atau metode lain di usul fikih. Kias atau metode lain di usul fikih. Kan Anda pakai itu otomatis. Nah, Anda menggunakan kias dan metode usul fikih yang lain untuk hadis dhaif. Wah, ini kan repot. Kalau untuk hadis sahih oke lah. Bahkan hadis sahih aja nanti bisa beda pendapat lagi itu kalau masuk ke dunia usul fikih. Cicil emas saja ada 5 beda pendapat. Padahal itu rujukannya sama-sama hadis sahih. Ternyata 5 beda pendapat. Apalagi yang ini hadis dhaif dan nggak pakai analisis nas. Anda pakai kias. Wah, ini makin panjang lagi, makin sangat mungkin ada beda pendapat. Terkait pewajiban dinar dirham. Terkait larangan menggunakan mata uang lain. Jadi begini ya. Jadi hadis pokok yang dipakai oleh rekan-rekan yang mewajibkan dinar dan dirham itu tidak ada. Hadis pokok yang dipakai untuk melarang pakai duit selain dinar dirham juga tidak ada. Oleh karena itulah nggak beralasan. Oleh karena itulah judulnya harus dinar? No, nggak harus dinar. Akhirnya saya simpulin di halaman 5, ini masih di halaman 5. Kita simpel-simpel saja, tapi penjelasannya ternyata panjang ya. Andai dinar dirham itu wajib, maka harusnya Rasulullah mewajibkan ada percetakan dinar dirham. Maka harusnya Sayyidina Khalifah Umar radhiyallahu an nggak pernah usul bikin duit dari kulit unta. Apa nggak paham itu Sayyidina Umar tentang ajaran Islam? Kenapa Sayyidina Umar memberikan usulan duit itu selain dinar dirham? Nah, berarti kesimpulannya duit itu nggak harus dinar, nggak harus dirham. Duit itu boleh instrumen lain yang disepakati oleh suatu negeri.
Bahkan mau di reserve, mau dicadangkan emas senilai duit yang diterbitkan, ini nggak ada hubungannya dengan halal dan haram. Itu ada hubungannya dengan maslahat dan mafsadat saja. Kalau negara merasa perlu mencadangkan, ya merasa perlu. Tetapi kan untuk mendapatkan emas sebanyak yang diterbitkan nilainya di dalam bentuk uang itu tadi, kan nggak gampang juga. Lebih baik Anda nyapres lah, Anda nyalek. Lakukan perubahan di dalam sistem moneter kita. Legal ya, jangan liar. Legal aja, jangan liar. Legal, nyapres, nyalek, bikin partai, keren itu. Atau audiensi aja, kalau nggak bikin partai, nggak nyalek, nggak nyapres, audiensi saja yang baik-baik, ya, bukan malah ghibah berjamaah, menyatakan bahwa dinar dirham itu wajib sambil menghasut. Nah ini kan repot. Kalau beda pendapat saja nggak apa-apa, tapi kalau udah membuat gerakan, wah ini repot. Repot. Ini arahnya adalah ke makar dan liar, ya. Oke, jadi duit itu nggak harus dinar, duit itu nggak harus dirham, duit itu boleh apa saja yang disepakati oleh suatu negeri. Asalkan nanti transaksinya itu pakai transaksi yang halal. Oke ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.